Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 1 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus yang Pak Guru sayangi tentunya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita memasuki tema 6, subtema 1 tentang kalimat petunjuk. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Namun sebelumnya, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kelancaran dan diberi kepahaman serta ilmu yang berkah penuh manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai pelajaran pada kesempatan ini tentang kalimat petunjuk. Nah, apa itu kalimat petunjuk? Nah, ini yang akan kita ketahui hari ini. Nah, tentunya kalimat petunjuk tidak terlepas dari kata petunjuk itu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata petunjuk itu apa saja? Nah, kata petunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ya, kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Nah, apa itu? Nah, di dalam bahasa Indonesia, kata petunjuk ada dua, yaitu ini dan itu. Apa anak-anak? Ini dan itu, ya. Ini dan itu. Nah, itulah kata petunjuk yang digunakan biasanya dalam bahasa Indonesia. Yang lazim adalah ini dan itu. Nah, apa penggunaannya? Nah, kata petunjuk ini adalah kata petunjuk untuk menunjukkan benda yang berada di dekat dengan kita. Ya, Pak Guru ulangi. Kata petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berada di dekat dengan kita. Ya, sebagai contoh, ini di sini Pak Guru membawa buku bahasa Indonesia 1F atau tema 6. Nah, ini buku ini dekat dengan Pak Indro, maka Pak Guru akan menggunakan kata ini. Ini buku bahasa Indonesia. Ini buku tematik tema 6. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan benda-benda yang dekat dengan kita. Jadi kita gunakan kata petunjuk ini. Maka untuk menunjukkan benda yang Pak Guru bawa, maka kalimat petunjuknya menjadi ini buku tematik tema 6. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kata petunjuk itu. Nah, apa kegunaannya? Kata petunjuk itu untuk menunjukkan benda-benda yang berada jauh dengan kita. Ya. Pak ulangi, kata petunjuk itu digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berada jauh dengan kita. Sebagai contoh, itu boneka yang lucu. Nah, Pak Guru menunjukkan benda yang jauh. Boneka berada jauh dengan Pak Indro. Ya, keberadaan boneka jauh dengan Pak Indro. Maka kata petunjuknya Pak Guru menggunakan kata itu. Dan untuk menunjukkan boneka, Pak Guru menggunakan kalimat itu boneka yang lucu. Nah, itu contoh-contohnya kalimat petunjuk dan penggunaannya. Kata petunjuk dan penggunaannya. Ya, sekali lagi kata petunjuk ada kata petunjuk ini dan itu. Kata petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berada dekat dengan kita. Kata petunjuk itu digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berada jauh dengan kita. Nah, sekarang coba bisa anak-anak dilihat di buku tema 6 halaman 3. Nah, coba kita amati ya. Di situ ada gambar. Ya, kemudian ada kalimatnya. Nah, coba di sini kita baca ya.
Di sini ada gambar, kemudian ada kalimat petunjuknya. Ini adalah rumahku. Rumahku bersih, rapi, dan indah. Aku senang tinggal di sana. Nah, ini karena rumah ini berada di dekat dengan kita, maka kita gunakan dengan kata ini. Ya, dalam cerita ini yang menceritakan rumahnya dekat dengan yang bercerita. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu ya rumahnya jauh, maka ya yang menceritakan rumah itu akan menggunakan kata itu, kata petunjuknya. Mari kita baca. Itu bukan rumahku. Rumah itu kotor dan tidak indah. Sampah berserakan. Temboknya penuh coretan. Aku tidak mau tinggal di sana. Nah, itu sebagai contoh. Bisa nanti anak-anak baca kembali ya di rumah masing-masing, buka bukunya halaman 3. Nah, itulah anak-anak pelajaran pada kesempatan ini tentang kalimat petunjuk. Nah, jangan lupa kata petunjuk dalam bahasa Indonesia ada kata petunjuk ini dan itu. Untuk penggunaannya juga anak-anak sudah jelas. Kata petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang dekat dengan kita, sedangkan kata petunjuk itu digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berada jauh dengan kita. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menggunakan kata petunjuk itu dalam membuat kalimat ataupun juga ketika anak-anak bercerita untuk mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.